Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Oktaviana dengan NIM 23040450135, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan layanan atau RPL konseling individual menggunakan konseling kognitif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPL dengan pendekatan CBM atau Cognitive Behavior Modification dengan teknik self-talk. Nah, dalam RPL saya itu saya mengangkat tema atau permasalahan mengenai kecemasan berbicara di depan umum yang dialami oleh siswa. Nah, komponen layanan yang saya gunakan seperti di awal yaitu konseling individual, di mana apapun yang bersifat konseling dalam bimbingan dan konseling itu bersifat layanan responsif atau harus dilakukan, harus segera ditangani. Karena jika tidak ditangani, bisa saja akan berakibat fatal ke depannya. Nah, dalam bidang layanan ini berdasarkan temanya yaitu bidang pribadi dan sosial. Nah, adapun fungsi layanan dalam RPL saya itu yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu siswa harus bisa memahami penyebab kecemasan tersebut. Kedua itu ada fungsi pengentasan. Nah, siswa itu diharapkan dapat mengurangi kecemasan dengan restrukturisasi pikiran dan seperti tadi yaitu teknik self-talk. Nah, fungsi layanan yang ketiga yaitu pemeliharaan dan pengembangan. Nah, di sini siswa diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara. Nah, waktu dan pertemuan yang dilakukan dalam layanan itu ada beberapa pertemuan yang akan dilakukan. Namun dalam satu kali pertemuan itu ada kurang lebih 45 menit. Nah, dalam tema yang kita angkat tadi seperti kecemasan berbicara di depan umum, nah masalah inti atau ciri-ciri yang muncul pada siswa tersebut itu siswa mengalami kecemasan berbicara di depan umum dengan ciri-ciri gugup, gemetar, pikiran kosong, takut salah, dan cenderung menghindar. Nah, adapun tujuan umum dalam layanan ini yaitu membantu siswa mengurangi kecemasan berbicara di depan umum dengan menggunakan teknik self-talk positif. Nah, tujuan khususnya itu yang pertama, siswa mengenali pikiran negatif yang memicu kecemasan. Yang kedua itu siswa mengganti pikiran negatif dengan self-talk positif. Dan yang ketiga itu siswa mempraktikkan self-talk positif sebelum dan saat berbicara. Nah, seperti yang saya katakan di awal, pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan CBM atau Cognitive Behavior Modification. Nah, tekniknya itu teknik self-talk, tapi lebih mengarah pada self-talk positif. Nah, media atau alat yang digunakan itu ada yang pertama lembar kerja identifikasi pikiran dan alat tulis. Nah, adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam proses konseling individu ini, yang pertama itu ada tahap awal. Nah, pada tahap awal itu guru BK atau konselor itu membuka sesi konseling dengan salam dan doa. Yang kedua, guru BK membangun raport dan suasana yang nyaman. Lalu guru BK menjelaskan tujuan konseling dan guru BK dan siswa menyepakati kontrak konseling. Dalam hal ini yaitu waktu, asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan serta aturan-aturan yang berlaku selama proses konseling, selama pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan ke depannya. Yang selanjutnya itu guru BK atau konselor diharapkan meminta komitmen siswa untuk terus mengikuti proses konseling sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Yang terakhir itu guru BK menanyakan kesiapan siswa untuk masuk pada tahap inti. Nah, tahap selanjutnya itu ada tahap inti.
Nah, pada tahap inti ini yang menjadi akar atau yang menjadi pedoman dari pelaksanaan konseling individual dengan konseling kognitif atau pendekatan CBM yang digunakan. Nah, pada tahap inti ini, hal-hal yang harus dilakukan oleh guru BK atau konselor. Yang pertama itu, guru BK atau konselor harus mengidentifikasi masalah. Nah, di sini guru BK atau konselor menggali pengalaman siswa terkait kecemasan berbicara di depan umum. Nah, pada situasi apa saja siswa merasa cemas di depan umum dan perasaan apa yang dialami saat menghadapi situasi tersebut. Nah, konselor atau guru BK harus menanyakan hal tersebut, menggali lebih jauh pada apa yang dirasakan oleh konseli saat berada di depan umum sehingga ia merasa cemas. Nah, tahap yang kedua pada tahap inti ini tuh mengeksplorasi pikiran negatif. Nah, di sini guru BK atau konselor itu membantu siswa untuk menyebutkan self-talk negatif yang biasa muncul pada situasi yang membuat cemas. Misalnya itu konseli berbicara pada dirinya, saya pasti salah, atau semua orang akan menertawakan saya. Nah, itu beberapa contoh self-talk negatif yang mungkin saja muncul pada konseli ketika ia cemas di depan umum. Nah, yang ketiga itu konselor melakukan restrukturisasi kognitif. Nah, di sini konselor mengajak siswa mengubah pikiran yang awalnya negatif menjadi pikiran positif menggunakan teknik self-talk positif. Misalnya, seperti tadi, self-talk negatifnya itu saya pasti salah. Nah, di sini konselor bisa mendampingi atau mengarahkan, memfasilitasi konseli untuk mengatakan pada dirinya, saya sudah berlatih, jadi saya pasti tidak akan salah. Nah, contoh yang lain itu seperti self-talk negatif. Yang kedua tadi itu, semua orang akan menertawakan saya. Nah, di sini konseli bisa merestrukturisasi pikiran negatifnya menjadi pikiran positif, menggunakan self-talk positif menjadi saya mampu menyampaikan dengan baik. Saya tidak mungkin salah karena saya sudah berlatih. Nah, di situ konseli bisa menggunakan self-talk positif seperti itu agar kecemasan-kecemasan yang akan dialami ketika tampil di depan umum itu bisa mereda. Nah, yang terakhir itu setelah melakukan restrukturisasi kognitif, konseli bisa melakukan self-talk. Nah, melakukan latihan atau role play bagaimana menerapkan self-talk itu pada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia cemas. Nah, di sini siswa diminta mempraktikkan self-talk positif dengan membaca kartu pernyataan dan membayangkan sedang berbicara di depan umum. Nah, jadi di sini konselor memfasilitasi latihan atau role play yang akan dilakukan oleh konseli. Nah, setelah tahap inti dilakukan, yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Nah, di sini guru BK meminta siswa untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari, seperti membedakan pikiran negatif dan positif. Yang kedua itu guru BK memberi semangat untuk menerapkan self-talk positif di kesempatan berikutnya agar motivasi pada diri konseli itu terbangun untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga itu guru BK menutup pertemuan dengan penguatan, salam, dan berdoa. Nah, setelah tahapan-tahapan yang telah dilakukan, selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini bisa dinilai atau dilihat dari keterlibatan siswa dalam mengidentifikasi pikiran negatif atau menilai kemampuan siswa dalam merumuskan dan melafalkan self-talk positif.
Guru BK juga bisa melihat bagaimana refleksi siswa tentang manfaat teknik yang dipelajari. Nah, setelah melakukan evaluasi, biasanya guru BK atau konselor itu melakukan tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini dilakukan dengan siswa diminta membuat jurnal atau catatan harian mengenai teknik yang telah diterapkan, seperti pada kasus ini yaitu teknik self-talk positif. Pada saat setiap kali ada kesempatan konselor tersebut berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan selanjutnya atau sesi konseling selanjutnya itu, guru BK atau konselor itu dapat mereview pengalaman siswa dalam menerapkan self-talk positif yang telah dilakukan pada kesempatan-kesempatan tadi. Nah, yang terakhir itu, jika konseling merasa kecemasannya masih tinggi, dapat dilanjutkan dengan latihan relaksasi atau role-play berbicara di depan kelompok kecil. Jadi, penerapan teknik atau penanganan masalah kecemasan di depan umum ini harus dilakukan secara bertahap. Tidak langsung konsel itu dihadapkan pada situasi yang lebih besar atau lebih menekan untuk dia. Jadi pertama-tama itu konselor harus melakukan latihan bagaimana menerapkan self-talk positif ini di depan satu orang, yaitu guru BK. Nah, jika konselor merasa itu sudah bisa ditangani dengan baik, kemudian guru BK bisa memfasilitasi konselor tersebut untuk melakukan atau menerapkan self-talk positif ini pada kelompok kecil. Nah, ketika konselor merasa bisa menangani kecemasan yang dialami pada kelompok kecil, nah di situ secara bertahap konselor kemudian bisa mengatasi kemudian konselor bisa melakukan memfasilitasi konselor untuk berada di kelompok besar, minimal itu dalam satu kelasnya untuk berbicara di depan umum. Jadi tidak langsung konselor berlatih di depan satu orang seperti konselor, lalu kemudian ketika dia sudah mengatasinya langsung difasilitasi untuk latihan atau berbicara di kelompok besar, di depan satu kelas ataukah di depan umum yang skalanya lebih besar seperti satu sekolah. Jadi penerapan teknik-teknik self-talk ini harus secara bertahap dilakukan. Itu agar teknik ini bisa diterapkan dengan baik dan dapat membawa perubahan yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.